Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Mem Sarah Rahmawati dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini di bab 2 kita akan mempelajari tentang iklan, slogan, dan poster. Yang dalam video kali ini kita akan membahas 3 bagian, yaitu pengertian, fungsi, dan unsur dari iklan, slogan, dan poster. Oke anak-anak, mari kita saksikan dan simak secara seksama video tayangan ini. Anak-anak, pernahkah kalian menonton sebuah tayangan di media sosial, media televisi, dan media cetak? Nah, di situ pasti kalian pernah menjumpai sebuah iklan. Iklan itu apa ya? Iklan adalah pemberitahuan kepada halayak mengenai suatu barang dan jasa. Kita diberitahu oleh si pembuat iklan atau tayangan itu tentang adanya suatu barang dan jasa. Barang yang dijual, lalu jasa yang ditawarkan. Nah, gunanya untuk apa ya menawarkan itu? Gunanya adalah kita untuk mendorong dan membujuk halayak atau pendengar dan pembaca agar tertarik dalam tayangan tersebut untuk membeli suatu barang atau tertarik pada jasa yang ditawarkan. Nah, fungsinya untuk apa ya anak-anak? Fungsinya adalah bagi perusahaan komersial, iklan digunakan untuk menjual barang dan menawarkan jasa. Bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan. Bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, bagi perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Nah, kalau di yang bagian A pasti kalian sangat sering menjumpainya. Kalau kita mau menonton YouTube pasti harus ada iklan yang kita lewatin. Nah, iklan tersebut adalah iklan dari bisnis komersial. Lalu, yang kedua adalah slogan. Sedikit berbeda dengan iklan, slogan itu berisi kata-kata singkat. Nah, kalau di iklan itu kalimatnya agak lumayan panjang dan bervariasi, tapi kalau slogan adalah perkataan singkat yang dipakai sebagai pegangan hidup. Nah, perkataan singkat atau kalimat pendek ini digunakan sebagai prinsip atau pegangan hidup dari suatu usaha, suatu organisasi, atau suatu perorangan. Nah, fungsinya untuk apa slogan tersebut? Fungsinya sebagai prinsip utama, sebagai mutu, dan sebagai semboyan hidup dari suatu usaha, organisasi, atau perorangan. Nah, slogan ini lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata yang digunakan. Lalu yang ketiga ada poster. Poster memiliki kemiripan dengan iklan. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Nah, ini perbedaannya. Kalau iklan kita bisa jumpai di media sosial, media massa, dan media cetak. Sedangkan kalau poster kita bisa sering dijumpai di tempat-tempat umum. Biasanya ditempel secara besar dengan bentuk yang lebih besar daripada iklan atau daripada slogan. Nah, kemudian kita juga akan membahas perbedaan dan unsur-unsur dari slogan, iklan, dan poster. Perbedaannya itu ada 3. Yang pertama adalah iklan merupakan teks persuasif atau teks yang mengajak. Nah, yang isinya memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan unsur suara. Lalu kalau misalnya slogan merupakan teks persuatif atau teks yang mengajak, yang mengisi atau yang berisi mengutamakan unsur kata-kata.
Lalu sedangkan kalau poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata, lalu dipajang di tempat-tempat umum. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut. Kalau di dalam iklan itu ada gambarnya, ada kata-katanya, ada geraknya, dan ada suaranya. Sedangkan kalau slogan tidak ada gambar, ada kata-kata, tidak ada gerak, ada juga suaranya. Sedangkan kalau poster itu ada gambarnya, ada kata-katanya, tapi tidak ada gerak dan tidak ada suaranya. Jelas mengenai perbedaan dan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster anak-anak? Baik, bisa disaksikan ulang ya tayangannya untuk lebih jelas dan lebih memahami tentang pengertian, fungsi, dan unsur serta perbedaan dari iklan, slogan, dan poster. Lalu ada contoh dari iklan. Nah, ini adalah contoh iklan media cetak. Contohnya adalah iklan tentang pendidikan, yaitu iklan membaca untuk meraih prestasi. Nah, di situ ada kata-katanya, ada gambarnya. Oke, lalu yang kedua adalah contoh slogan. Nah, yang baru saja kita saksikan secara bersama-sama adalah slogan tentang ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Slogan kali ini adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Nah, ini digunakan sebagai prinsip dari Indonesia di ulang tahun yang ke-76. Yang terakhir adalah contoh poster. Nah, ini contoh poster tentang layanan masyarakat dari kepolisian, yaitu jadilah pelopor keselamatan, berlalu lintas, dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Oke anak-anak, jelas? Nah, jika jelas, terima kasih sudah menyaksikan tayangan tersebut. Jangan lupa untuk subscribe,